Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Bung Adhian Napitupulu membungkam Nurdin Halid ya teman-teman. Saya tidak tahu kapasitasnya sebagai apa, tetapi di sini sebagai pihak yang membela kebijakan pemerintah, kebijakan Bahlil perihal gas yang sempat langka gitu ya teman-teman. Padahal kita bisa melihat bagaimana susahnya rakyat mencari gas gitu. Di sini akan dibungkam oleh Bung Adhian Napitupulu ya teman-teman. Ini di sebuah TV nasional. Memang luar biasa kalau ada di mode oposisi nih PDIP nih ya teman-teman, selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan kritis gitu ya teman-teman. Bagus lah gitu ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi justru itu Tapi yang dikata. jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Tidak ada, saya luruskan kemudian. Tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan Itu kan pangkatnya ketika lahir dengan protes, sistem. Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang berapa berat satu tabung LPG 5 kilo 3 kilogram, dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer sampai lokasi, dia antri. Setelah sampai gilirannya disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi bawa nenteng 5 kilo lagi, oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. Satu hari untuk membeli satu tabung gas itu dia bolak-balik 4 kilo. Saya dari kemarin sampai tadi malam tuh masih telepon teman-teman di SDM dan Pertamina. Saya tanya, terus siapa sih yang berhak menerima LPG subsidi 3 kg itu? Rakyat miskin. Ukuran miskin yang mana? Yang 19.000 per hari, 391.000 per bulan itu miskin ekstrim, atau yang 591, atau yang UMR? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya miskin yang dimaksudkan dalam tabung gas itu abstrak. Oke. Nggak ada ukurannya. Jadi Saya Mbak bilang, Sylvia, dalam konteks ini itu ada, dalam konteks subsidi itu ada yang berhak, itu kita sebut dengan orang yang kalau mustahik dalam bahasa agamanya, ada yang layak. Nah tadi yang disampaikan Bung Adhian, ini orangnya layak nggak? Ya. Apakah pedagang Ukurannya tempe apa? itu yang menggunakan? Indikatornya apa? Iya, Peraturannya di apa? mana? Sekarang begini, Oke. peraturan ini kan untuk menata itu. Baik. Supaya diterima itu adalah penerima yang seharusnya menerima. Yang sekarang ada oplosan, harga tinggi, harusnya diterima oleh masyarakat 15.000, 20.000, bisa 22.000, bukan 30.000. gitu Bang. Maksudnya gini, kalau kemudian dia tidak ada alat ukur tentang miskin yang mana yang dimaksudkan, Oke, baik. maka siapapun bisa mengklaim dirinya miskin. Oke. Ketika dia mengklaim dirinya miskin, maka dia berhak atas tabung gas subsidi itu. Dan Baik. inilah perdebatan saya dari tadi malam. Kenapa? Saya tanya, oke, kalau UMR boleh nggak? Buruh yang dapat UMR 5 sekian juta rupiah, boleh nggak beli gas 3 kilogram? Baik. Nggak boleh. Ya masuk akal ya argumentasi dari Bung Adhian Napitupulu. Miskin itu yang penghasilan mana? Yang ekstrim, yang miskin banget, yang UMR apakah digolongkan layak dan miskin? Ini yang bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi ini yang dikritisi Bung Adhian Napitupulu, indikatornya belum jelas, tapi udah main rubah kebijakan ya. Kenapa kemudian pengoplos-pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata Nah, ini, kalau- tata kelola ini supaya bisa diberantas itu. Loh, tidak dong, Kalau Bang. sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana dia mau nangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bu. Tidak dong, semudah itu. sudahlah Bang. Problem Menurut saya- Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, Baik. itu masalah. Oke. Oke, ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Setuju, Oke, setuju. negara kita masih berproses untuk menjadi lebih Tapi baik. justru
Ya, Yang maksud Bang. tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat Bukan. dong. Maksud saya di dalam sistem distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak Nah, ada. ini mesti Dia dijelaskan ke masyarakat. supaya- Abang, maaf ya. Nah, Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. End user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar dong. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Itu setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nah, gini, Jangan ini dong. nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, Oke. makan istrinya. Ya, yang sepakat. harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Ditanggapi dulu nih, Bang, Ya, soal setuju. negara gagal. Udah, bukan. Jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil termasuk tadi, baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak Oke. terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat, kemudian agent ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Abang gini loh, Warung-warung Bang. itu kalau tetap harus kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan Hukum, ya. tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak Setuju, cuma betul. Inspektorat, ada kepolisian Ya, di situ, ini mantap. ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi Oke, itu. baik. Ratusan ribu orang, Bang. Sepakat, Desa sepakat. kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, Oke? bukan tanggung ada jawab satu Babinsa, pihak ada saja. Babin kan Tipmas. Oke. Ya benar ya, ada banyak instrumen negara, bahkan pegawai negara ya yang bisa diajak bekerja sama minimal untuk menginformasikan, ya untuk melihat desanya sendiri, melihat kampungnya sendiri di mana ada hal-hal yang melanggar hukum ya. Masuk akal sekali omongan Bung Adian ya. Kita lanjut ya. Bang Adian sepakat kalau secara substansi tidak salah kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM, tapi implementasinya yang salah. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Ya benar kata Bung Adian itu. Jadi kadang beli gas itu udah dipasangkan dan diantar karena banyak ibu-ibu berat kalau jalan kaki ngambil gas. Jadi ada servis di sana ya, ada suatu servis kepada orang yang beli, itulah diambil selisihnya ya teman-teman. Tetapi ya kalau memang niatnya seperti itu ya lihat-lihat dulu lah. Di Indonesia ini kan belum merata ya, belum semua akses jalan bagus, jarak ke pangkalan dekat. Jadi memang masih perlu ketidakburu-buruan. Nah, Bahlil kemarin langsung main eksekusi aja yang membuat rakyat itu menderita dan usahanya terganggu, dan ini harus diterima kritik ini, jangan malah membela diri ya teman-teman. Sudah jelas-jelas membuat rakyat itu kesulitan masih membela diri gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebuah kritik ya yang mewakili ya teman-teman yang dibawa oleh Bung Adian Apitupulu di panggung nasional, sehingga inilah mode oposisi sesungguhnya, dan kita nanti kan terus kiprah daripada Bung Adian ini untuk terus di garda terdepan mengkritik. Kemarin juga Bung Adian mengkritik soal anggaran PU ya, anggaran ya Kementerian Pekerjaan Umum gitu kalau tidak salah, yang jelas di situ dia mengatakan ini tidak bisa dapilnya dibangun kalau begini ya teman-teman ya. Mantap sekali ya itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.